Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ada tugas UAS kami yang bertemakan Gym Members Comparison. Sebelumnya izin memperkenalkan, saya Gifar Januar Abdillah dengan NPM 51. Saya Diva Cahyakim dengan NPM 37. Saya Denny Anugrahi dengan NPM 34. Oke, baik, selanjutnya di sini di sini yang pertama itu satu ada import Panda SPD, kemudian import SNP, kemudian import matplotlib titik pplet SPLT, kemudian ada import Seaborn SSNS, kemudian ada form escalon titik model underscore selection, import train underscore test underscore split, kemudian from escalon titik preprocessing, import label encoder, sama standar scalar, kemudian ada from escalon metric and import accuracy underscore score dan prediction score, mereka brute false store, F1 score, dan confusion matrix. Kemudian ada from TensorFlow titik class, titik model, import sequential. Kemudian ada from TensorFlow class, titik layers, import conv 1D. Kemudian ada max polling 1D, average polling 1D, pattern, dense, dan dropout. Kemudian ada from TensorFlow class titik optimizer, import Adam, SDB, SDG, kemudian RMS, prop, kemudian yang terakhir ada from TensorFlow titik ras, titik antis, import to kategorika. Nah, lain ini tuh dilakukan, saya tuh melakukan proses import seluruh library yang dibutuhkan, yang digunakan. Kemudian yang pertama ini, yang pandas tadi, itu digunakan untuk membaca sama mengelola semua datanya dalam bentuk tabel. Terus yang NumPy ini fungsinya untuk operasi data numerik. Kemudian yang matplotlib ini dia fungsinya untuk nampilin grafik. Kemudian diimpor juga beberapa modul dari scikit-learn. Kemudian seperti ini train, test, split. Kemudian untuk membagi data latih dan data uji, kemudian label encoder ini. Nah, ini untuk yang label encoder ini untuk mengubah data kategorikal menjadi angka. Kemudian ada yang ini yang tadi sudah dibacakan, standar scalar. Nah, fungsinya itu untuk melakukan normalisasi data serta berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, F1, score, dan coefficient matrix. Kemudian dari TensorFlow juga diimpor komponen yang diperlukan untuk membangun arsitektur CNN seperti sequential yang ini tadi. Kemudian ada conv 1D, max polling, average polling, pattern, dense, dropout. Nah, itu impor dari TensorFlow. Kemudian untuk yang ini ada from Google Colab, Google titik Colab, import files, upload dengan files upload, file name list uploaded key 0, df sama dengan pd titik read underscore csv file name df titik add. Sekarang kita masukin di sini, kita pilih file si datasetnya. Nah, lain ketiga ini fungsinya untuk mengunggah dataset yang kita miliki ke dalam Google Colab ini menggunakan fitur upload. Nah, setelah itu file berhasil dipilihkan nih. Nah, nama file ini diambil secara otomatis, kemudian dibaca menggunakan fungsi read titik read underscore csv, sehingga dataset dapat disimpan ke dalam data frame bernama df.
Terakhir fungsi head ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama sebagai langkah awal memastikan bahwa data ini tuh berhasil dimuat dengan benar sebelum memasuki tahap pengelolaan. Nah, ini hasilan dari tadi. Nah, ini 5 data pertama. Untuk line selanjutnya akan dilanjut oleh Dipa. Jadi line berikutnya ini digunakan untuk melakukan eksplorasi awal terhadap dataset. Yang pertama ini ada fungsi info. Ini untuk menampilkan informasi mengenai jumlah data, tipe data pada setiap kolom, serta apakah terdapat nilai yang kosong. Lalu yang keduanya ini ada fungsi descript. Ini memberikan ringkasan statistik seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan pengecekan missing value menggunakan is-null, sum, dan pengecekan data yang duplikat menggunakan duplicate sum. Jika ditemukan data yang sama, maka data tersebut dihapus menggunakan drop duplicates agar kualitas dataset menjadi lebih baik sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Ini akan di-run dan ini akan menampilkan hasilnya seperti ini. Nah, lalu berikutnya ini pada line kelima dilakukan proses encoding terhadap data yang masih berbentuk teks. Kolom gender diubah menjadi nilai numerik menggunakan label label encoder sehingga dapat diproses oleh model CNN. Hal yang sama juga dilakukan pada kolom workout tipe sebagai label atau target klasifikasi. Proses ini sangat penting karena algoritma machine learning hanya dapat mengolah data dalam bentuk numeriknya. Lalu berikutnya di-run. Nah, ini sudah di-run. Lalu berikutnya ada line ke-6. Ini digunakan untuk melakukan visualisasi data. Grafik pertama berupa plot digunakan untuk melihat jumlah data pada setiap kategori workout tipe, sehingga dapat diketahui apakah distribusi data seimbang atau tidak. Selanjutnya dibuat headman kolerasi yang menunjukkan hubungan antar fitur dalam dataset. Visualisasi ini membantu memahami seberapa besar keterkaitan setiap variabel terhadap variabel lainnya sebelum model dibangun. Lalu berikutnya akan di-run. Dan ini hasil runningnya, ada tabelnya. Tabel workout tipe. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dendi. Pada kolom ketujuh dilakukan tahap processing data. Kolom workout type dipisahkan sebagai target, sedangkan seluruh kolom lainnya dijadikan sebagai fitur masukan. Selanjutnya, eh, seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standar scalar agar setiap variabel memiliki skala yang sama sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih optimal. Dataset kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Setelah itu bentuk data diubah menjadi 3 dimensi menggunakan reshape karena model CNN 1 dimensi memerlukan format input berupa jumlah sampel, jumlah fitur, dan jumlah channel. Em, Label target juga diubah menjadi target bentuk one hot encoding menggunakan to kategorikal agar sesuai proses klasifikasi multiclass. Setelah itu di running, lalu setelah itu pada kolom 8 dibuat fungsi build model itu yang berisikan arsitektur convolutional neural network 1 dimensi
Modelnya itu diawali dengan layar Conv1D yang berfungsi mengetraksi pola dari data. Setelah itu dilanjutkan dengan layer polling yang dapat menggunakan max polling ataupun average polling untuk mengurangi dimensi data sekaligus mempertahankan informasi pentingnya. Setelah itu digunakan layar flatten untuk mengubah data menjadi satu dimensi sehingga dapat diproses menjadi diproses oleh layar dense. Layer dense digunakan sebagai proses klasifikasi, sedangkan dropout diterapkan untuk mengurangi resiko overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron selama proses pelatihan. Dan yang terakhir itu layer output menggunakan fungsi aktivitas softmax agar mode dapat menghasilkan probabilitas pada setiap kelas. Lalu setelah itu di running. Nah, untuk kolom ke-9, kolom ke-9 merupakan tahap pelatihan dan pengujian model. Beberapa konfigurasi CNN dibuat dengan kombinasi jumlah filter, jenis polling, dan optimizer yang berbeda, sehingga dapat dibandingkan performanya. Seluruh model dilatih menggunakan data training melalui fungsi fit, kemudian digunakan untuk memprediksi data testing. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Seluruh hasil evaluasi tersebut kemudian disimpan ke dalam sebuah tabel sehingga dapat dibandingkan untuk menentukan konfigurasi model terbaiknya. Lalu setelah itu di running. Setelah di running akan keluar seperti data yang di share screen ini. Gimana sih? Ya. Dan di sini terdapat terdapat ada arsitektur, ada optimizer, ada pooling, ada akurasi, ada precision dan recall dan F1-nya. Lalu kolom terakhir yaitu dilakukan evaluasi akhir menggunakan confusion metric. Metrik ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar maupun salah satu pada setiap kelas sehingga dapat diketahui bahwa bagian mana yang masih sering mengalami kesalahan klasifikasi. Hasil confusion metric kemudian ditampilkan dalam bentuk heat map agar lebih mudah dibaca. Selain itu juga ditampilkan tabel hasil seluruh eksperimen sehingga dapat dibandingkan performa masing-masing konfigurasi CNN dan dipilih model dengan hasil evaluasi terbaik sebagai model akhir penelitiannya. Lalu running. Setelah itu di sini kelihatan ada data aktual dan prediksinya. Di sini seperti tadi akan keluar data arsitektur, optimizer, pooling, akurasi, precision, recall, dan F1-nya. Baik, sekian penjelasan dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.